Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini hari Selasa 11 Juli 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana saat ini kami bersyukur, kami bersuka cita atas semua berkat Tuhan yang kami rasakan. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam Amsal pasal 23 ayat 17. Amsal pasal 23 ayat 17. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, iri kepada orang-orang berdosa itu bisa terjadi karena kita mengkhawatirkan masa depan kita. Jika kita melihat seolah-olah kehidupan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang sama sekali jauh dari Tuhan, lebih menguntungkan dan lebih memiliki segalanya daripada kita, sementara kita yang mengikut Tuhan, yang rajin memuji Dia, yang rajin melakukan firman-Nya, malah kita tidak seberuntung mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, atau tidak seberuntung dengan mereka orang-orang berdosa. Itu diakibatkan Bapak Ibu Saudara-saudari adalah bagaimana kita menakutkan masa depan. Bagaimana kita menakutkan masa depan. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari kita khawatir, kita ragu, dan karena kekhawatiran kita itu maka hati kita bertanya-tanya, sebenarnya apa yang saya lakukan ini? Sebenarnya adakah pahala atau adakah berkat dari apa yang saya lakukan ini? Di mana setiap saat aku memuji Tuhan, malah hidupku tidak ada perubahan, malah hidupku tidak ada menuju tanda-tanda kesejahteraan, tetapi malah hidupku sengsara, malah hidupku mendapat beban, malah hidupku banyak rintangan, banyak kesulitan. Sementara mereka yang tidak memuji Tuhan, hidupnya malah enak-enak saja, tenang-tenang saja. Mungkin itu ada di dalam benak pikiran kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka nats ini mengingatkan kita Salomo yang kita kenal sebagai raja yang paling bijaksana, yang penuh dengan hikmah. Jangan kita iri kepada mereka. Jangan kita iri kepada mereka. Dan yang lebih tepatnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak perlu mengkhawatirkan masa depan kita. Dan kita tidak perlu untuk melihat sisi-sisi kehidupan daripada orang-orang lain, apalagi orang-orang berdosa. Bisa saja mereka kaya dari hasil menipu, bisa saja mereka kaya dari hasil merampas, hasil mencuri, atau dengan cara-cara lain. Tentu itu menjadi sebuah pertimbangan kepada kita, bagi kita untuk tidak iri kepada mereka. Jika kita melihat hidup mereka biasa-biasa, normal-normal saja, baik-baik saja, itu bukan menjadi contoh kepada kita. Tetapi kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Yesus diharapkan untuk senantiasa takut kepada Tuhan. Artinya masa depan kita itu akan kita dapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Artinya hidup kita selalu berjalan di jalan Tuhan
Artinya kita selalu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, tetapi kita berlari dan berlari melakukan perbuatan baik. Berlomba-lomba untuk memuji Tuhan, berlomba-lomba untuk melakukan hal yang baik. Biarkan saja orang berdosa hidup dengan hidupnya, tetapi kita sebagai orang Kristen, orang percaya yang mengikut Yesus, mari takut akan Tuhan melalui perbuatan dan pekerjaan kita sehari-hari. Maka ayat 18 pada nats kita ini, kita dikatakan di sana, masa depan sudah disediakan Tuhan bagi kita. Bagi siapa? Bagi orang yang senantiasa takut kepada Dia. Ada banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang tidak mengikut Yesus lagi, atau yang meninggalkan Yesus, atau membelakangi Yesus, atau tidak menganggap mempercayai Yesus lagi karena kesusahan hidupnya. Malah ada banyak orang yang terpengaruh kepada kehidupan yang sangat dibenci oleh Tuhan, kehidupan yang mementingkan diri sendiri, atau kehidupan yang membohongi orang lain, menipu orang lain. Ya, ada banyak cara orang hidup, cara orang berdosa dalam menjalani hidupnya. Semua perilakunya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kita sebagai orang Kristen, pada saat ini kita dihimbau, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk senantiasa takut akan Tuhan. Tidak takut seperti kepada penjahat, tidak takut seperti kepada setan, atau tidak takut seperti kepada perampok, tetapi takut akan Tuhan adalah tunduk dan taat kepadanya. Artinya setiap kehidupan kita, kita berjalan di dalam Dia. Setiap kehidupan kita lakoni sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kekhawatiran kita akan hari demi hari akan semakin menipis, dan kita senantiasa percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang indah. Rancangan masa depan yang indah itu sudah dirancangkan Tuhan kepada kita. Kita bisa dapatkan itu ketika kita senantiasa takut kepadanya. Senantiasa artinya kekal, artinya terus menerus, tidak bermusim, ya, tidak bertempo, tetapi terus senantiasa. Artinya setiap pergumulan hidup kita, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, marilah kita senantiasa takut kepadanya melalui perbuatan-perbuatan kita yang seturut dengan kehendak-Nya. Semoga kita dikuatkan, dimampukan untuk melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, nats ini mengingatkan kita untuk jangan pernah iri kepada kehidupan orang-orang berdosa, karena kita tidak tahu dari mana mereka mendapatkan kebahagiaan itu. Tetapi nats ini mengingatkan kita untuk takut akan Tuhan. Artinya walaupun kita miskin, walaupun kita tidak mempunyai apa-apa, walaupun kita di golongan, di level paling rendah, tetapi Tuhan senantiasa, Tuhan telah menyediakan masa depan bagi kita. Kesitulah yang menjadi arah pandangan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dengan takut akan Dia, maka kita sedang berjalan, sedang di dalam proses untuk menggapai masa indah itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk tidak pernah iri kepada kehidupan orang-orang berdosa. Sungguh Tuhan, barangkali itu sering terjadi di dalam kehidupan kami. Sebagai umat yang mempercayai Tuhan, kami mungkin sering iri melihat kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, di mana seolah-olah hidup mereka lebih nyaman, di mana seolah-olah hidup mereka lebih bahagia. Tetapi kami selalu hidup di dalam kesusahan dan di dalam beban. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa sesungguhnya yang menjadi kewajiban kami adalah hanya untuk senantiasa takut akan Tuhan, untuk bersedia mengikut Tuhan dan melakukan semua perintah-perintah-Mu. Maka Tuhan telah menyediakan masa depan yang indah, masa depan yang cerah bagi kami. Mampukan kami untuk berbuat yang sesuai kehendak-Mu Tuhan, agar di setiap kehidupan kami ini
kami selalu mengandalkan Tuhan. Berkatilah kami seluruhnya, jemaat Undi HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya jika Tuhan ada bersama-sama kami, maka kami akan memperoleh keselamatan dan mencapai apa yang kami inginkan. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, Tuhan memberkati.